tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahukah kita bahwa Tuhan ingin memberkati kita? Berapa banyak yang percaya Tuhan ingin memberkati kita? Angkat tanganmu. Tuhan ingin memberkati kita. Bukan hanya di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Tuhan ingin membawa dan memberkati kita sampai di kekekalan nanti. Bapak Ibu percaya ada surga dan neraka? Amin. Berapa banyak yang rindu kita masuk neraka? Nggak ada toh? Ya, berapa yang rindu masuk surga? Lambaikan tangannya. Haleluya. Dan itu kerinduan Tuhan bagi kita. Amin. Tuhan rindu memberkati setiap kita. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa sekian lama, ya mungkin ada yang berdoa sesuatu malam ini, yang sudah bertahun-tahun Bapak Ibu doakan, Bapak Ibu simpan dalam hati, tidak ada yang tahu, tapi ada kerinduanmu di dalam hatimu. Saya percaya Tuhan tahu dan Tuhan ingin memberkati, bahkan lebih dari yang kita doakan. Amin. Itu Tuhan kita, ya. Tuhan itu luar biasa, Tuhan ajaib. Dan Dia memberikan banyak kunci. Tuhan memberikan banyak anak kunci untuk membuka pintu berkat bagi kita. Ada banyak kunci-kunci yang Tuhan ingin berikan bagi kita supaya kita bisa mengalami berkat-berkat-Nya. Mau menerima kunci itu? Ya. Kalau sudah menerima kunci itu, mari kita pakai kunci itu. Amin. Salah satunya yang malam ini saya ingin sharing adalah kunci memuji dan menyembah Tuhan untuk mengalami hidup yang diberkati. Ini adalah salah satu kuncinya. Tentu saja kalau kita bicara tentang memuji dan menyembah, bukan hanya sekedar saat kita menyanyi seperti tadi ya, itu adalah sebagian daripada cara kita memuji menyembah Tuhan. Tapi dalam hidup ini, apakah memang Tuhan itu menjadi raja bagi kita? Dan kita mengabdikan hidup ini sepenuhnya. Berapa banyak yang setiap hari menyisihkan waktu untuk berdoa sebelum melakukan kegiatan? Ada? Ya, itu salah satu cara kita. Ya, kalau kita ingin diberkati, salah satunya adalah kita mempraktekkan memuji menyembah Tuhan. Berapa banyak yang menyisihkan waktu membaca Alkitab setiap hari? Itu juga cara yang lain, ya. Itu cara yang lain. Tapi yang jelas Tuhan ingin menjadi raja dalam hidup kita. Karena ini adalah kunci. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, kita menemukan banyak di dalam kisah-kisah di dalam Alkitab firman Tuhan, misalnya contoh bangsa Israel. Setiap kali mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka mengandalkan ilah-ilah lain, apa yang terjadi? Bangsa Israel menjadi jajahan, ditawan musuh. Setiap kali seperti itu. Dan ini contoh, sebetulnya hanya contoh, sebagian contoh. Sebetulnya kita pun mengalami banyak dalam hidup ini. Banyak orang kena banyak masalah, terbelit banyak masalah. Mungkin salah satu penyebabnya karena kita belum melakukan memuji dan menyembah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mengapa kita harus menjadikan pujian penyembahan ini sebagai salah satu kunci untuk menerima berkat-berkat Tuhan? Karena ada beberapa hal yang saya mau sharingkan. Yang pertama, paling tidak pujian penyembahan ini akan menjadikan pintu gerbang bagi kehadiran Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat. Kita baca Mazmur 22 ayat yang keempat. Saya ajak kita baca bersama-sama kalau sudah ketemu. Mazmur pasal 22 ayat yang keempat. Atau kalau ada yang versi yang lain di ayat 3 ya. Mazmur pasal 22 ayat 3. Sudah ketemu? Lambaikan tangan yang ketemu.
Yang membawa Alkitab, yang tidak membawa bisa bergabung dengan sebelahnya. Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga, atau kalau elektronik pasal yang keempat mungkin ya. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Tuhan itu akan bersemayam. Bersemayam itu artinya apa? Datang, mengambil tempat. Kalau ada orang yang memuji menyembah Tuhan, Tuhan itu kan akan datang mengambil tempat untuk menuju ke tempat itu. Amin. Jadi kita memuji menyembah Tuhan itu bukan sekedar ritual biasa, bukan sekedar menyanyi, tapi setiap kali kita mengangkat tangan kita menyembah, Bapak Ibu mungkin pagi bangun, duduk, menyediakan waktu untuk Tuhan, memanggil nama Tuhan. Itu adalah bukan hanya sekedar sesuatu yang biasa. Karena pada saat seperti itu Bapak Ibu sedang membuka suatu peluang, membuka satu kesempatan untuk Tuhan itu bisa hadir di sana. Amin. Dan kalau Tuhan itu hadir, apa yang akan terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Kalau Tuhan itu bisa hadir di tempat di mana Bapak Ibu duduk memuji menyembah Tuhan, apa yang akan terjadi? Pasti luar biasa gitu. Dan ini kalau terus dilakukan, tidak ada seorang yang hidupnya akan biasa-biasa saja. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan, hidup Bapak Ibu pasti akan diberkati, amin. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Coba kita akan baca ya, kita akan lompat sedikit di Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Bahkan Tuhan Yesua sebelum kembali ke surga, dia berdoa kepada Bapa untuk kita, untuk murid-murid dan juga untuk orang-orang yang percaya setelah itu, berarti termasuk kita. Kita akan baca Yohanes pasal 17 ayat 15, di sana dikatakan kata Tuhan Yesua ya kepada Bapanya, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka, mengambil murid-murid, mengambil orang yang percaya dari dunia, tetapi supaya engkau Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Bayangkan, Tuhan itu perhatian kepada kita luar biasa. Dan doa ini masih berlaku buat kita yang menyembah Dia. Bagi setiap yang menyembah Tuhan, doa ini berlaku. Bahwa Tuhan, bahwa Bapa itu akan melindungi kita dari yang jahat. Kata yang jahat ini, kalau kita cek bahasa aslinya, bukan hanya artinya roh jahat, bukan. Tapi di sana dikatakan melindungi dari kecelakaan. Amin. Melindungi dari bencana alam. Di sana dikatakan yang jahat itu. Melindungi dari orang-orang jahat. Itu doa Tuhan buat kita. Jadi kita ini ada di dalam berkat, benar-benar berkat yang luar biasa. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan di dalam penyembahan. Amin. Jadi berikan kesempatan untuk Tuhan hadir dalam hidup kita dengan menyembah Tuhan. Berikan kesempatan untuk Tuhan hadir dalam hidupmu dengan menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu ada masalah, datang menyembah Tuhan. Itu kesempatan Tuhan untuk menolongnya. Amin. Ya. Jadi berikan kesempatan Tuhan untuk hadir dalam hidupmu sebanyak-banyaknya. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaanmu, berikan kesempatan Tuhan untuk hadir. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana Bapak Ibu? Memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mau? Ya. Pakai kunci ini, ya, pakai kunci ini. Ya. Oke, yang kedua. Kenapa memuji dan menyembah ini juga menjadi kunci untuk kita diberkati? Di dalam Yosua pasal 6 ayat 20, di sana kita bisa belajar bagaimana
Memuji menyembah itu bisa merobohkan benteng, ya. Kita lihat di Yosua pasal 6 ayat 20. Yosua 6 ayat 20. Saya akan baca buat kita. Atau kalau ada yang ketemu bisa bersama-sama saya. Yosua pasal 6 ayat 20, 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah apa? Tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ini luar biasa. Amin. Berapa banyak tembok-tembok dalam hidup kita ini yang membuat kita tidak bisa menembus, mengambil berkat-berkat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak orang yang ada di dalam berkatnya, masih ada di dalam tembok, tapi nggak bisa mengambil gitu. Ada, kita tahu kalau berkat ada di situ, di balik tembok, tapi tidak bisa menembus untuk mengambil. Kenapa? Mungkin karena nggak mau pakai kunci itu. Dan malam ini Tuhan memberikan satu kunci pujian penyembahan. Amin. Pakai kunci itu. Untuk mengambil berkat itu ada yang di balik tembok itu. Dan malam hari ini Tuhan menyampaikan satu kunci, memuji dan menyembah Tuhan. Jadikan Tuhan itu adalah pusat penyembahan dalam hidup kita. Supaya berkat yang ada di balik tembok itu kita bisa ambil. Amin. Ya. Saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita yang mau memakai kunci itu malam hari ini. Ya, jangan hanya diam saja, jangan hanya pasif saja, jangan hanya menyerah saja, tapi pakai itu kunci, memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, memuji menyembah juga bisa melepaskan belenggu atau ikatan musuh. Kita buka di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-23 sampai 26. Kita akan baca bersama-sama yang sudah ketemu. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Ini kisah Paulus dan Silas. Setelah mereka, ini Paulus dan Silas, berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintah untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Elohim, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Musuh kita itu, Bapak Ibu ya, musuh kita, setan itu ya, ingin menghancurkan hidup kita dengan berbagai cara. Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, musuh kita itu adalah seperti pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Dia mencuri banyak hal dalam hidup kita, manusia. Sejak manusia, bapak leluhur kita Adam ya, sampai sekarang mereka tidak pernah berhenti. Mereka berusaha membinasakan, membuat kita menderita, membuat kita susah, mencuri banyak hal, mencuri berkat-berkat kita, mencuri kesehatan kita, mencuri masa depan kita, mencuri kebahagiaan kita, mencuri damai sejahtera kita, dan kalau sudah itu dibunuh, dan kalau sudah itu dibinasakan. Dibinasakan itu artinya dibawa masuk neraka selama-lamanya. Ada yang mau membiarkan hal ini? Jangan mau. Pakai kunci itu, ya, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Banyak mungkin di antara kita yang terikat
Kita tidak bisa berbuat banyak. Bapak Ibu tahu kalau orang terikat, bisa tampilkan gambarnya, apalagi di gambar ini ya. Bukan hanya tangan yang diikat, tapi kaki. Bisa lihat kan gambarnya ini. Cuma agak kurang jelas ya, agak kabur itu. Jadi penjara zaman dahulu itu salah satunya itu kalau di penjara seperti kayak dipasung ya. Dan itu seringkali di bawah tanah. Penjara itu bukan di atas tapi di bawah tanah, di gua-gua. Kadang becek, banyak airnya, mungkin ada banyak binatang. Waktu kaki dan tangan seperti ini mungkin ada lintah yang jalan, tapi nggak bisa apa-apa, gitu. Ada mungkin kalajengking, ada kelabang yang datang, tapi jadi setengah mati. Di dalam alam roh seringkali juga terjadi hal yang sama. Kenapa kita tidak bisa bebas dalam hidup ini? Kenapa kita tidak bisa menggapai janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan? Karena mungkin setan membelenggu kita. Ada banyak yang kakinya terpasung secara rohani. Ada banyak tangannya yang kita dirantai sampai setan. Gitu. Sehingga setiap kali membuka Alkitab nggak bisa, dirantai. Membuka Alkitab nggak bisa. Ya. Memang doa, pujian penyembahan itu peperangan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Doa itu peperangan. Karena ada pihak-pihak yang ingin supaya kita nggak berdoa. Sehingga doa itu dibuat rasanya ngantuk, tiap kali mau doa baru 5 menit sudah bablas, ya toh? Mau membaca Alkitab baru 2 baris itu sudah bablas. Kenapa? Tapi kalau mau melihat TV berjam-jam kok bisa tahan? Mau dibuat tidur malah nggak bisa melek terus itu. Kenapa itu? Karena setiap ada roh-roh yang ingin kalau kita membaca Alkitab itu dirantai. Kalau membaca Alkitab matanya dikasih kacamata hitam sama iblis, ya kan? Jadi nggak kelihatan tulisannya, malah ngantuk. Kalau mau berdoa malah dikipasi biar tidur seperti itu. Jadi itu rencana mereka. Tetapi kita tahu kalau kita memakai pujian penyembahan, sembah Tuhan, agungkan namanya, katakan Tuhan Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau sudah mati bagiku Tuhan, Engkau sudah menebus aku dari dosa, Engkau sudah membayar segala sakit penyakitku dengan mati di kayu salib, dengan menderita, luka-luka yang Engkau tanggung adalah untuk sakitku Tuhan. Engkau datang sebagai manusia yang miskin, supaya aku diberkati Tuhan. Katakan itu, agungkan terus dia, agungkan dia. Amin. Dan kalau kita lakukan itu, tanpa kita sadari seperti Paulus dan Silas, tiba-tiba rantai itu lepas, rantai itu terputus, pasung-pasung itu bisa lepas itu. Mungkin waktu itu ada gempa, pasungnya bisa mencelat ya, tanpa campur tangan kita. Amin. Jadi pakai, karena ini salah satu kunci yang Tuhan berikan buat kita. Ada satu contoh di sini belajar dari seorang namanya Obed Edom. Di 1 Tawarik pasal 13. 1 Tawarik pasal yang ke-13. Ayat 14. Ada kisah di mana satu kali Daud berusaha membawa tabut Tuhan, tetapi di tengah jalan ada malapetaka terjadi, dan kemudian tabut ini dititipkan di rumah Obed Edom. Dan ayat 14 dikatakan 3 bulan lamanya tabut Elohim itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan Yahweh memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Ini luar biasa. 3 bulan lamanya dan terjadi perubahan yang dahsyat. Tabut Tuhan ini gambaran dari apa, Bapak Ibu? Kehadiran Tuhan. Di dalam Mazmur 22 ayat 4 tadi, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang memberi kesempatan untuk Tuhan hadir di dalam hidup kita, di tempat kita berada. Contohnya adalah Obed Edom, 3 bulan Obed Edom menerima kehadiran Tuhan di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati keluarga ini. Berapa banyak yang ingin diberkati? Lambaikan tanganmu. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Caranya bagaimana? Memuji menyembah Tuhan. Amin.
puji sembah Tuhan. Itu kuncinya malam ini yang Tuhan ingin berikan. Ya, belajar memuji, menyembah Tuhan. Belajar menyediakan waktu berdoa. Berdoa itu bagian daripada kita memuji, menyembah Tuhan. Hidup benar itu belajar dari memuji, menyembah Tuhan. Memberi persembahan itu juga bagian daripada memuji, menyembah Tuhan. Membaca Alkitab itu juga sebagian daripada memuji, menyembah Tuhan. Sediakan banyak waktu seperti ini, sediakan banyak kesempatan untuk Tuhan itu hadir. Dan kalau Tuhan hadir, saya percaya Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. 3 bulan saja seperti ini, ya, Obed-Edom. Kalau 3 bulan saja terjadi seperti ini, dalam waktu 3 bulan saya percaya juga Bapak Ibu kalau setiap hari sediakan waktu seperti Obed-Edom ini, berkat Tuhan juga akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Bila perlu mulai besok ya, atau mulai malam ini yang mungkin belum pernah membaca Alkitab, menyediakan waktu saat teduh dengan Tuhan. Ya. Saat teduh itu kuncinya gini Bapak Ibu ya. Saat teduh yang pertama Bapak Ibu itu harus sendiri, cari tempat sendiri. Mungkin kalau nggak punya tempat sendiri, saat yang lain tidur. Misalnya kalau tidurnya satu kamar ya saat yang lain tidur gitu. Jadi Bapak Ibu bisa konsen, bisa tenang. Karena kita nggak bisa konsen dengan Tuhan kalau yang lain juga liatin kita. Ya toh, ngomong sama kita lagi mau doa ditanya, "Mak, ini Mak, tolong ambilkan ini. Bu, tolong buatkan teh." Nggak bisa konsen Bapak Ibu. Ya, yang pertama sendiri ya, dan kalau bisa tenang, tidak ada gangguan yang lain. Makanya mungkin malam atau dini hari tidak akan rugi, Bapak Ibu tidak akan rugi. Sediakan waktu seperti itu tidak akan rugi. Ya, sudah banyak teruji dan terbukti. 3 bulan bisa memutar balik, bisa membuat perubahan yang drastis. Ya. Demikian juga saya percaya kalau ada yang komitmen Tuhan, malam ini saya komitmen. Dan nanti Bapak Ibu bisa 3 bulan kemudian bisa bersaksi sama saya. Ya. Tuhan juga akan menolong. Kalau ada hati yang rindu ya, Tuhan akan menolong. Ya. Misalnya Bapak Ibu bilang, "Tuhan, mulai besok tolong bangunkan saya Tuhan, saya pengen bangun jam 2 atau jam 3. Pasti dibangunkan. Saya percaya entah kenapa, entah ada kucing yang berkelahi atau apa, pokoknya Tuhan punya 1001 macam cara untuk bangunkan kita. Itu tiba-tiba ada seperti kayak ditepuk kaki kita dan kita bangun. Dan kalau sudah bangun, langsung mulai. Bapak Ibu katakan, "Tuhan, ini aku ingin bersekutu dengan Engkau, tolong aku Tuhan. Roh Kudus tolong aku, ingin bersekutu dengan Engkau." Mungkin Bapak Ibu diingatkan nyanyian atau lagu, nyanyikan sambil hati terus diangkat kepada Tuhan, hati memandang Tuhan. Kalau diingatkan ayat kita membaca firman Tuhan, nanti tidak terasa, tidak terasa sudah 1 jam, sudah 2 jam, dan terus. Ada kalanya sudah dibangunkan, tetapi kita tunggu sebentar lah, 5 menit lagi, 10 menit lagi. Tapi kalau kita turuti ya, bablas tiba-tiba sudah pagi, sudah terang. Dan kadang-kadang kalau sudah kelewatan 1 hari ya, itu berat rasanya. Kadang-kadang kalau kelewatan 1 hari itu seperti kita udah nggak doa seminggu atau nggak doa 3 hari, benar. Itu nyata. Jadi makanya rutin setiap hari, entah berat keadaannya, entah kita lagi apapun, lakukan terus. Dalam 3 bulan pasti perubahan terjadi. Saya percaya. Luar biasa. Tuhan itu hidup, ya. Tuhan itu hidup. Dia melihat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengamati kita semua. Mengamati kita semua. Di dalam Yohanes pasal 17 tadi ya, saya diingatkan Yohanes 17 tadi. Yohanes pasal 17. Tuhan juga memberikan namanya untuk menjaga kita. Selain yang ayat 15 tadi, ayat 11, Yohanes pasal 17 ayat 11 di sana dikatakan juga doa Tuhan Yesus kepada Bapa untuk kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Di ayat 11 dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Kata peliharalah itu, Bapak Ibu, kalau kita cek kembali ke bahasa aslinya, artinya juga seperti mata yang mengawasi terus. Gitu. Nama Tuhan itu mewakili pribadi Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu, itu seperti, kata pelihara itu seperti Tuhan itu diminta, Bapak itu diminta memandang terus menjagai. Jangan sampai kita menderita kerugian, dikatakan di sana, artinya itu pelihara. Jangan sampai menderita luka-luka. Bahkan kata pelihara itu juga seperti satu pasukan, barisan pasukan tentara yang menjagai. Itu kata pelihara di sini. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ya. Makanya Daud berkata, pemazmur berkata, walaupun 1000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tidak akan mengenai engkau. Coba kita cek di Mazmur 91. Ayat ini yang berkata seperti itu. Penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mazmur pasal 91. Dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini adalah janji bagi orang yang datang kepada Tuhan, berdoa, Tuhan hadir dan Tuhan memberikan perlindungannya seperti ini. Akan dia alami. Amin. Ya. Lawan dari memuji menyembah apa Bapak Ibu? Lawannya apa ya? Kebalikannya dari memuji menyembah apa? Kebalikannya. Apa? Mengeluh. Suka menggerutu. Ya. Coba kita lihat di dalam bilangan ini. Coba selanjutnya. Sebaliknya kalau suka mengeluh tidak akan mengalami janji Tuhan. Menggerutu tidak akan mengalami janji Tuhan. Justru kalau orang yang mungkin tidak semua mengeluh dengan kata-kata ya. Tidak semua keluhan itu terucapkan dengan kata-kata. Tapi ada yang dengan sikap. Kalau kita cuek sama Tuhan, kita tidak peduli dengan Tuhan, udah doa, apa-apa doa enggak ada artinya. Tidak peduli dengan membaca firman Tuhan, tidak peduli ke gereja, tidak peduli memuji dan menyembah Tuhan. Kita sedang memberi kesempatan untuk tidak mengalami janji berkat Tuhan. Contohnya ini ya, di bilangan 14. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu, di atas itu ada apa? Awan gelap itu. Ya. Di dalam bilangan pasal yang ke-14. Ayat 36. Ayat 36 sampai 38 saya akan baca. Bilangan pasal 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan Yahweh. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Jadi setiap kali bangsa Israel itu mengeluh, menggerutu, Tuhan mendatangkan apa? Tulah. Sehingga banyak yang mati, yang tewas di padang gurun. Sehingga tidak apa? Mengalami janji berkat Tuhan itu. Ya. Janji Tuhan buat kita selalu tersedia.
Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Tetapi di dalam perjalanan ini, ada yang bisa mengalami, ada yang tidak bisa mengalami. Ketika kita menggerutu dengan hidup ini, mengeluh dengan hidup ini, tidak mau memuji menyembah Tuhan, tidak mau bersyukur kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, itu kita memberi kesempatan kepada roh-roh jahat untuk datang dalam hidup kita. Dan seperti awan yang gelap itu, mendatangkan banyak malapetaka dalam hidup kita. Ya. Jadi mari gunakan kunci itu. Gunakan kunci itu. Ya. Apapun keadaan kita, tes. Apapun keadaan, ya apapun keadaan kita, Tuhan bisa memberkati kita. Ya. Mari kita berdiri sekali lagi. Mari kita berdiri sekali lagi. Kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan.